Sore teman-teman, hari ini aku dapat isyaratnya ke Christian Action dan aku udah ke sana. Aku ngasih ibaratnya ke mereka, ini kemampuanku sebagai seorang penyembuh dan aku bisa bantu orang lain. Ibaratnya bahwa aku pernah mengalami sesuatu yang di masa lalu itu nggak baik, tapi aku bisa sembuh dan sekarang ini saatnya aku itu bisa bantu orang lain. Dan ini memang yang udah ditakdirkan buat aku sama Tuhan. Jadi kalau udah takdir, ya aku harus jalani. Mau nggak mau, kenapa? Karena aku nggak mungkin lari dari yang namanya takdir. Takdir itu udah ketentuan dari Tuhan. Dari sebelum lahir aja aku udah ditentuin. Setiap apapun yang aku lakukan udah ditentukan sama Tuhan. Jadi makin aku lambat jalanin apa yang jadi tugasku, itu makin aku itu berputar-putar, hidupku tuh gak maju. Dan masalah ibaratnya tentang ibaratnya kerja atau apapun itu aku kembalikan kepada Allah. Allah itu lebih tahu yang terbaik buat aku. Dan namanya sesuatu yang datangnya dari Tuhan, itu semuanya akan terlengkapi. Karena apa? Karena rezeki, ajal, jodoh, apapun itu datangnya dari Tuhan. Maka ketika kita melakukan tugas dari Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati kita, akan merahmati kita. Semua itu orang sama, punya tugas sendiri-sendiri. Itu kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, mengenal kemampuan kita. Makanya kalau kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, itu kita mengenal diri kita dulu. Karena apa? Karena diri kita ini manusia, pasti banyak dosa, banyak yang gak baik. Kalau kita mau mengenal Tuhan, mau mengenal Allah, berarti kita harus mau membersihkan diri dulu, memperbaiki diri dulu, baru mengenal Tuhan, mau mengenal Allah. Contohnya apa? Dari hari Sabtu kemarin aku nangis ya, hampir sehari semalam nangis. Karena apa? Karena mau nggak mau aku itu harus berubah. Jadi semesta ini gimana pun caranya pasti bisa ibaratnya bikin aku nangis, bikin hatiku hancur. Kenapa? Karena ketika hatiku hancur, ketika aku sedih, aku pasti larinya ke Tuhan. Aku berdoanya ke Tuhan. Aku ingat kembali ke Tuhan. Hanya Tuhan yang apa? Tempatku bergantung. Jadi ketika hati hancur, ketika kesedihan, ketika apapun itu, hati kita itu yang dibersihkan Tuhan. Tuhan ngasih ilmu lagi di dalam diri kita melalui apa? Melalui hati kita yang sakit ini. Kenapa? Karena kalau hati kita udah sakit, kan yang kita ingat hanya Tuhan, gak bakal ingat sama orang lain. Dan kenapa air mata? Air mata itu mengingatkan kita dengan dosa-dosa kita, keburukan kita, bahwa mungkin kita itu udah gak ingat Tuhan lagi, kita itu udah melakukan dosa lagi. Jadi air mata mengingatkan diri kita yang gak baik, dosa-dosa kita, mohon ampunan sama Tuhan. Sedangkan hati kita ini dibersihkan Tuhan. Agar apa? Agar makin dekat sama Tuhan. Semua manusia itu sama, gak kira agama apapun, antara diri kita sendiri sama Tuhan. Tapi kebanyakannya manusia itu lupa, mau ke Tuhan aja pakai belok-belok dulu kemana-mana. Ujung-ujungnya menduakan Tuhan, menomortigakan Tuhan. Tuhannya udah gak kelihatan. Yang nomor satu adalah orang lain. Jadi ketika kita mau beribadah, kita mau membuat kebaikan kepada orang lain, kita masih mikir dengan apa? Oh, nanti dapat surga neraka enggak ya? Nanti dapat harta amanah enggak ya? Nanti Tuhan ngasih apa ya? Pasti kita akan berpikir kayak gitu. Kenapa? Karena kita itu mau ke Tuhan aja belok-belok, enggak lurus. Tapi kalau antara diri kita sendiri sama Tuhan, kita itu nggak bakalan berdoa minta yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita harus bersyukur juga
bahwa Tuhan itu ngasih kehidupan kita yang kita belum, mungkin selama ini belum kita bisa bersyukur, masih kurang aja numpuk harta, masih kurang aja mengejar hawa nafsu, masih aja pengen yang ini begitu, sampai apa? Sampai kita nggak inget Tuhan, kita nggak inget Allah, sampai kita lupa bahwa tugas kita di dunia ini apa? Membawa kebaikan untuk orang lain, membawa cinta kasih untuk orang lain, mendarmakan apa yang Tuhan kasih ke kita untuk orang lain secara apa? Ikhlas. Kenapa? Karena Tuhan ngasih ke kita gratis, free. Apakah Tuhan gak menjamin hidup kita? Tuhan akan menjamin kita, karena semua itu datangnya dari Tuhan. Semakin kalian itu mendarmakan apa yang Tuhan berikan, maka semakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu yang kebanyakan orang sekarang itu lupa. Egonya yang dinomorsatukan, ribut soal agama, tapi makna dari agama itu nggak ngerti untuk apa. Jadinya apa? Gontok-gontokan, saling bully, saling merasa paling benar, padahal lupa bahwa Tuhan itu antara manusia diri sendiri dengan yang menciptakannya. Gak ada yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Surga neraka ya di tangan kita, hidup mati ya di tangan kita. Seberapa kita mampu mengubah diri kita ini. Kita mau tenang, kita mau tersiksa, mau itu kan karena diri kita sendiri. Tapi kebanyakannya orang itu mengajar ngilmu dulu, mengenal Tuhannya belakangan. Jadi di tengah jalan tersesat, halu tingkat tinggi. Jadi hari ini aku belajarannya, aku tugasnya untuk berbagi pengalaman, menyembuhkan orang lain, karena Allah sudah menyembuhkan saya, mendarmakan apa yang saya dapat dari Allah. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan takdir, takdir yang nggak bisa tinggal lari, yang nggak bisa dihindari. Kenapa saya ada di Hong Kong, di daerah Cina? Karena apa? Karena dulu nenek moyang kita dari Nusantara, dari tanah Jawa, dengan nenek moyang di sini itu sudah seperti saudara, saling bertukar budaya, saling bertukar ilmu, bertukar pengetahuan. Kenapa? Ya itu takdir dari Allah. Gak ada permusuhan. Tapi karena sekarang itu orang hanya merasa pinter, melebihi Tuhan, melebihi Allah, jadi apa? Jadi banyak yang sentimen, gak tahu sejarah, gak tahu nenek moyangnya seperti apa, lupa. Sampai lupa sama takdir yang Tuhan tentukan. Kalau kamu jadi orang Indonesia, orang Sumatera, orang Jawa, ya itu takdirmu. Kamu gak bisa mengubah takdir, karena udah ketentuan. Mau agama apapun, ya kamu tetap orang Jawa, tetap orang Nusantara. Kalau kamu mengubah jadi orang Arab, ya kamu sama aja mengubah takdir. Kalau kamu mengubah takdir, sama aja kamu nantangin Tuhan, nantangin Gusti Allah. Wong Gusti Allah nyiptain kamu sebagai orang Jawa, kok kamu mau jadi kearab-araban? Wong kamu punya nenek moyang sendiri, punya kelebihan sendiri. Kenapa kamu ingin mengubah yang sudah jadi ketentuan Allah, takdir Allah? Ini kenapa manusia saking pinternya pengen mengubah takdir, udah nantangin Gusti Allah. Jadi buat yang merasa paling bener agamanya, gak usah jauh-jauh, lihat takdir di mana kalian lahir, asal usul kalian. Itu cara kalian mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan gak harus ahli kitab, ahli ibadah atau ahli apapun.
Diam, merenung, lihat ke dalam diri kita ini. Tuhan ngasih apa? Apa yang ada di diri kita? Lihat, setelah diri kita lihat ke belakang, ada ibu, bapak, nenek, moyang kita. Itu akan menuju ke Tuhan, menuju ke Gusti Allah, menuju ke takdir. Bahwa takdir, ketetapan Tuhan itu gak bisa ditentang. Kalau kalian mau mengubah hidup kalian, mengubah takdir kalian, ya ubah sendiri. Syaratnya kamu memperbaiki diri, mengenal Gusti Allah, antara diri sendiri dengan Tuhan, dengan Gusti Allah. Tapi kalau kalian mencoba mengubah apa yang ada pada kamu menjadi seperti orang lain, berarti kamu gak mengenal diri kamu sendiri, gak mengenal jati diri kamu sendiri. Gimana kamu bisa mengenal Tuhan, mengenal Gusti Allah? Gimana kamu bisa berbagi kebaikan dengan orang lain, berbagi kasih sayang kepada orang lain? Kalau kamu gak bisa mengenal diri sendiri, kalau kamu gak bisa mengenal Tuhanmu,